Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online pada minggu ini. Mari kita mulakan ibadah kita dengan kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami memulakan ibadah online pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah, sungguh tinggi, tak dilompati, sungguh dalam, tak diselami, sungguh lebar, tak dilalui. Oh oh, sungguh indah. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat, atas kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar tadi kami telah memberikan uang persembahan kami sebagai tanda ucap syukur kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh jiwa raga kami seluruhnya menghormati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua hari ini? Nah, hari ini kita akan dengar satu cerita yang sangat indah dari Alkitab. Dia tentang bagaimana Yesus tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita penat atau kecewa. Jom kita dengar cerita ini sama-sama. Tapi sebelum itu, macam biasa kita akan doa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan atau cerita Alkitab ini. Mari kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini dan kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami cerita ini. Ajarlah kami untuk percaya dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Malam itu sangat sunyi di Tasik Galilea. Petrus, Yohanes, dan 5 orang sahabat yang lain sedang berada di dalam perahu. Mereka sedang menjala ikan. Zup, zup. Mereka melontar jala ke dalam air. Mereka tunggu, dong angkat. Tapi tidak apa-apa. Mereka coba lagi di sebelah kiri. Kemudian pergi kanan lagi. Sepanjang malam mereka bekerja keras, tetapi jala mereka kosong. Tidak apa-apa, mestilah kan mereka penat, dorang lapar, dan mungkin juga sedikit sedih sebab dorang tidak dapat apa yang mereka mau. Jadi, apabila matahari mulai terbit,
mereka ternampak seorang lelaki berdiri di tepi pantai. Lelaki itu pun berseru, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai ikan?" Mereka menjawab dengan kecewa, "Tidak ada." Lelaki itu berkata, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Peliklah, dorang sudah pergi kiri, pergi kanan, tapi masih tidak dapat. Tapi lelaki itu menyuruh untuk menebarkan jala itu ke kanan. Walaupun pelik, mereka taat. Mereka buat sebaik saja jala mencecah air. Boom! Jala itu menjadi sangat berat sebab banyak ikan-ikan yang telah mereka dapat. Ikan-ikan besar melompat-lompat di dalamnya. Kira-kira ada 153 ekor ikan semuanya. Banyak kan? Dari kosong sampai ada banyak. Lebih 100 lagi. Tiba-tiba Yohanes sadar sesuatu. Dia berbisik kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mendengar itu, Petrus sangat teruja. Dia terus terjun ke dalam air dan berenang ke pantai. Apabila mereka sampai di darat, mereka melihat api kecil yang sedang menyala. Di atasnya ada ikan dan roti. Yesus tidak hanya memberikan mereka keajaiban, Dia juga menyediakan mereka sarapan. Kan mereka lapar tadi kan, tidak dapat dari awal dorang buat tuh, dong tidak dapat apa-apa, tidak dapat ikan. Mesti mereka penat, lapar, dan seterusnya mereka dapat ikan. Tapi apabila mereka tengok di darat tuh ada Yesus menyediakan dorang sarapan yang sedang lapar. Baik kan? Nah, selepas itu Yesus tersenyum dan berkata, "Marilah sarapan." Pagi itu di tepi tasik yang tenang, murid-murid makan bersama Yesus. Mereka tahu sekarang Yesus benar-benar hidup dan Dia sentiasa menjaga mereka. Nah, menarik bukan cerita tadi yang kita dengar? Dari kosong jala dorang sampai ada banyak, lebih daripada 100 ikan dong dapat. Dari cerita ini kita bukan saja ia menarik, tetapi kita juga dapat sesuatu daripada cerita ini kan adik-adik. Nah, kita boleh belajar 3 perkara penting dalam cerita ini. Yang pertama, Yesus sentiasa ada. Walaupun murid-murid penat dan gagal, Yesus sebenarnya sudah ada memerhati mereka dari jauh. Seperti dalam hidup kita juga, walaupun kita sedih atau penat, tidak kira dari kita belajar, pada kita kerja, dari apapun itu, Yesus sentiasa ada bersama kita adik-adik. Nah, yang kedua, ketaatan membawa berkat. Apabila Yesus menyuruh mereka menebarkan jala itu, mereka taat, mereka buat sesuai dengan perintah Yesus, walaupun mereka tidak paham. Dan hasilnya, jala mereka penuh dengan ikan. Begitu juga dengan kita adik-adik, jika kita taat kepada Yesus, Dia akan memberkati kita lebih daripada yang kita bayangkan. Dan yang ketiga, Yesus adalah Tuhan. Cerita ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Dia bukan sahaja bangkit, tetapi Dia juga masih menjaga dan mengasihi murid-muridnya. Dan sampai hari ini, Dia juga menjaga kita dari dulu sampai sekarang. Oke, ingatlah ketiga-tiga objektif pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup cerita Alkitab kita pada hari ini, mari kita ingat Yesus sentiasa ada, kita perlu taat kepadanya, dan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nah, sekarang mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih karena Engkau sentiasa ada bersama kami, walaupun kami penat atau sedih. Tolong kami untuk sentiasa taat kepadamu ya Tuhan, dan percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik untuk kami. Berkatilah setiap adik-adik yang mendengar cerita ini hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Maju akan kuasanya, kita
bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, akan kuasanya. Kita buat Yesus sebentar, kalahkan hidup dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padaku, hijau mendekat, Yesus besertaku. Selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Oh, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi karena Hai adik-adik, nah marilah kita tutup ibadah kita minggu ini dengan doa. Mari lipat tangan, tunduk kepala, dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah selesai sekolah minggu. Berkat Tuhan menyertai kami, sehingga kami pulang ke rumah dengan sukacita dan dipenuhi dengan damai. Jauhi kami dari segala berbahaya. Pimpinlah kami sehingga kami berjumpa lagi di dalam ibadah akan datang. Di dalam nama Yesus. Amin.